Yang pertama kali akan kita bahas adalah apa sih pendidikan Pancasila itu? Jadi, pendidikan Pancasila adalah salah satu bidang studi yang sangat penting dan harus ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah pembentukan karakter serta sikap untuk mewujudkan perilaku setiap warga negara yang penuh dengan kesadaran serta pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk individu yang mandiri serta memiliki kemampuan untuk berjuang demi kepentingan bangsa. Nah, bagi perguruan tinggi sendiri, pendidikan Pancasila hadir sehingga mahasiswa dapat membentuk karakter manusia berdasar dalam setiap sikap, tindakan, dan pemikiran. Mahasiswa juga perlu mendapatkan pemahaman sebelum akhirnya menghayati jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai warga negara Republik Indonesia, mahasiswa mendapatkan bimbingan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa diharapkan turut berkontribusi dalam persatuan bangsa dengan menjauhi tindakan yang memicu penyebab pudarnya Bhinneka Tunggal Ika yang harus dipelihara di tengah masyarakat dengan keberagaman kebudayaan yang ada. Slide ini menjelaskan tentang landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila adalah dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam mengajarkan dan memahami Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, serta dasar negara Indonesia. Landasan ini terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah landasan historis, yang berkaitan dengan latar belakang terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah landasan kultural yang merujuk pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah landasan yuridis yang berkaitan dengan dasar hukum yang memperkuat kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Dan yang keempat adalah landasan filosofis, yaitu makna mendalam dari Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Keempat landasan ini saling melengkapi dan memperkuat, sehingga Pancasila tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada slide ini akan kita bahas lebih detail mengenai landasan historis dalam pendidikan Pancasila. Landasan historis merupakan dasar yang diambil dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Menurut catatan dari situs Yayasan Pendidikan Wiranusa, dalam landasan historis ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan sebagai bahan ajar. Fakta-fakta tersebut mencakup berbagai periode penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pertama, masa praaksara atau prasejarah, di mana masyarakat Indonesia hidup secara komunal dan telah mengenal nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Yang kedua, masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memperlihatkan nilai persatuan, keadilan, dan toleransi beragama yang kemudian menjadi cikal bakal dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah masa penjajahan atau kolonialisme, ketika bangsa Indonesia mengalami penindasan dan ketidakadilan dari bangsa-bangsa yang datang pada saat itu. Yang selanjutnya, pengalaman pahit ini justru memunculkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang juga tercermin dalam sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah masa perjuangan menuju kemerdekaan, terutama menjelang tahun 1945. Ketika para tokoh-tokoh bangsa merumuskan dasar negara. Dari pengalaman sejarah itulah, nilai-nilai luhur yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila lahir dan disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Dengan memahami landasan historis ini, kita lebih bisa menghargai proses terbentuknya Pancasila dan menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan hasil refleksi perjalanan panjang dari bangsa kita. Setelah kita bahas mengenai landasan historis, selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai landasan kultural dalam pendidikan Pancasila.
Landasan kultural adalah dasar yang berasal dari budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah mengakar dan menjadi bagian dari cara hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah sejatinya sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum dirumuskan Pancasila secara formal. Pancasila sendiri dapat dikatakan sebagai cerminan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, aspek-aspek kultural yang dijadikan landasan dapat berupa beragam hal, mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, ungkapan-ungkapan atau slogan tradisional, hingga kesenian, agama, dan sistem kepercayaan lokal. Contohnya, nilai gotong royong tercermin dalam sila ketiga, sudah sejak lama menjadi kebiasaan dalam masyarakat pedesaan saat membangun rumah atau mengadakan hajatan. Begitu pula dengan semangat musyawarah atau mufakat yang kita temui dalam sila keempat, yang ini ada dalam pengambilan keputusan di lingkungan adat. Landasan kultural menunjukkan bahwa Pancasila tidak hadir hanya sebagai konsep yang asing atau dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan memahami landasan kultural ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar secara hukum atau politik, tapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa Indonesia. Landasan yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan fondasi yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila, karena ia berakar pada aturan-aturan yang telah disepakati melalui proses perundingan dan pemusyawarahan. Di Indonesia, undang-undang menjadi salah satu instrumen utama yang mengatur dan mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila di berbagai tingkat pendidikan. Secara yuridis konstitusional, Pancasila diakui sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar nilai-nilai moral, tetapi juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila berfungsi untuk menanamkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Landasan yuridis pendidikan Pancasila dapat ditelusuri secara hierarkis dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang berkaitan dengan Pancasila juga menjadi bagian penting dari landasan ini. Selain itu, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan pendidikan Pancasila. Di tingkat yang lebih operasional, keputusan menteri dan keputusan dirjen juga menjadi peran dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Keputusan-keputusan ini seringkali berisi pedoman dan kurikulum yang harus diikuti oleh institusi pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dan mahasiswa. Dengan demikian, landasan yuridis tidak hanya memberikan legitimasi hukum bagi pendidikan Pancasila, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, sehingga untuk membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila itu sangat mudah untuk dilakukan. Landasan yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan fondasi yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila karena berakar dari filsafat dan pandangan hidup yang mendasari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Landasan ini bersumber dari berbagai pandangan dalam filsafat pendidikan yang mencakup keyakinan terhadap hakikat manusia, sumber nilai, serta pemahaman tentang pengetahuan yang dapat membawa kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan Pancasila, landasan filosofis ini berfungsi sebagai pengaplikasian dari hasil-hasil pemikiran dalam filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat negara tidak hanya sebagai
simbol, tetapi juga pedoman yang mengarahkan setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diinternalisasi dan diterapkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus dijadikan sebagai acuan dalam proses pendidikan sehingga generasi muda dapat memahami dan menghayati makna dari setiap sila dalam Pancasila. Jadi, pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan teori, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih jauh lagi, Pancasila harus menjadi jiwa dalam setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika di kalangan warga negara, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan Pancasila tidak hanya memberikan arah dan tujuan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjaga dan mengembangkan keutuhan bangsa Indonesia. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi adalah sumber nilai dan pedoman pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan siswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air. Selanjutnya adalah misi. Misi dari sini tergolong dalam 3. Yang pertama, mewujudkan nilai dasar yaitu Pancasila, di antaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan keadilan sesuai dengan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Selanjutnya, atau yang kedua itu adalah menumbuhkan kesadaran dengan cara menjaga perbuatan sehari-hari maupun berperilaku. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah menumbuhkan tanggung jawab moral, iptek, dan seni. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terkait pendidikan Pancasila yang menjadi mata kuliah wajib di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah, ketentuan ini itu berdasarkan pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, pasal tersebut itu menyebutkan bahwa dalam pendidikan tinggi itu harus memuat mata kuliah wajib. Salah satunya yaitu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu sangat penting sebagai pendidikan ideologi bagi mahasiswa tanah air. Nah, tujuan utamanya itu adalah pembentukan karakter warga negara yang baik serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Nah, di sini tujuan pendidikan Pancasila itu dibagi menjadi 4. Pada pertama itu ada poin A. Ini dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, ada tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang lain, yaitu yang pertama dapat memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah, negara, dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Nah, yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia.
serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang keempat nih, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1445. Yang kelima, itu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila yang kedua ini dapat diambil secara teoretik. Yang pertama itu ada tujuan jangka pendek, yaitu mengetahui Pancasila secara benar. Nah, di sini itu memahami Pancasila secara benar itu tuh dengan ini tujuan ini menekankan pada aspek kognitif, yaitu memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang Pancasila, termasuk sejarah, nilai-nilai, dan implementasinya, serta menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, maksudnya apa? Tujuan ini berfokus pada pengembangan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan pada diri individu. Nah, yang kedua itu tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini tuh untuk mendapatkan pengertian ilmiah tentang Pancasila serta dapat mengetahui kebenaran Pancasila dan menumbuhkan adanya kesadaran bernegara. Maksudnya adalah yaitu yang pertama bisa membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dalam tujuan ini itu mencakup pengembangan aspek kepribadian, moral, dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Poin selanjutnya itu mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini itu menekankan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, ada membangun kesadaran dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Artinya adalah tujuan ini mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dan menjaga keutuhan bangsa. Nah, poin selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu menciptakan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, tujuan ini itu tuh menekankan pada pembentukan individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hai semuanya, jadi di slide kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan pendidikan Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita nggak asing lagi dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, mungkin kita belum benar-benar paham, kenapa sih kita perlu belajar pendidikan Pancasila? Kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Mungkin kita semua udah sering dengar nama mata kuliah ini, atau bahkan sudah belajar sejak SD tentang Pancasila. Tapi, apakah kita benar-benar tahu untuk apa kita belajar Pancasila? Apakah hanya sekedar hafal 5 sila saja? Nah, di sini aku akan bantu menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Pancasila. Kenapa mata kuliah ini diwajibkan untuk semua mahasiswa dan apa manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, tujuan utama dari pendidikan Pancasila adalah supaya kita sebagai generasi muda bisa benar-benar memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai mahasiswa juga dituntut untuk memahami serta melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jiwa di sini maksudnya bukan cuma teks formalnya, tapi makna dan semangat yang terkandung di dalamnya. Pancasila bukan sekadar slogan, tapi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat lebih jauh lagi,
Pendidikan ini dirancang supaya kita punya pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang berbagai persoalan dasar yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, tentang toleransi, keadilan sosial, hingga bagaimana kita menyikapi berbagai perbedaan. Semua itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila yang penting untuk kita kuasai. Selain itu, pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku kita agar sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam Pancasila. Jadi, bukan cuma soal teori, tapi juga bagaimana kita bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Gak kalah penting, pendidikan ini juga membantu kita dalam proses belajar, terutama dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dengan memahami Pancasila, kita bisa punya dasar etika yang kuat saat dihadapkan pada berbagai persoalan dalam kehidupan. Baik itu di kampus, di lingkungan sosial, maupun nanti di dunia kerja. Kalau kita lihat dari sisi hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pendidikan Pancasila berperan besar dalam mewujudkan tujuan tersebut. Karena melalui pendidikan ini, kita nggak hanya dituntut jadi pintar secara akademis, tapi juga cerdas secara moral dan berkepribadian. Di samping itu, pendidikan Pancasila juga memiliki peran yang krusial. Melalui pembelajaran ini, kita dilatih untuk menjadi manusia yang punya rasa cinta tanah air, memiliki tanggung jawab sosial, dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Pendidikan Pancasila mendukung terbentuknya pribadi yang utuh, bukan hanya individu yang kompeten, tapi juga punya kepedulian terhadap bangsa dan negaranya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan Pancasila bukan hanya soal memenuhi kewajiban kuliah, tapi lebih dari itu. Pendidikan ini membentuk fondasi cara berpikir dan cara hidup kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Di tengah dunia yang makin kompleks dan penuh tantangan, kita perlu punya nilai-nilai yang kuat sebagai pegangan. Dan nilai-nilai itulah yang sudah tertuang dalam Pancasila. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.